Perkenalkan, nama saya Nurul Fauzi dari Departemen IT PT Wira Swasta Gemilang Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan fitur perjalanan dinas pada aplikasi ISS. Pada menu utama, fitur ini terletak pada tombol Business Trip. Ketika diklik, di sini kita bisa melihat histori dari perjalanan dinas yang telah dilakukan. Apabila ingin mengajukan perjalanan dinas baru, maka klik button plus di pojok kanan atas, kemudian akan muncul pop-up pilihan untuk memilih lokasi tujuan dari perjalanan dinas. Sini ada dalam negeri, Asia, atau luar Asia. Misalkan kita pilih dalam negeri, kemudian di sini ada beberapa inputan yang harus kita isi, seperti kota keberangkatan, kemudian ada tanggal berangkat, ada tanggal kembali, kemudian ada jenis dari perjalanan dinas. Untuk cost center sendiri di sini tidak bisa diubah karena sudah sesuai dengan cost center dari user masing-masing. Ketika sudah selesai, maka bisa klik next. Sini ada inputan lagi karyawan pengganti. Selama kita melakukan perjalanan dinas, kita bisa masukkan di sini. Kemudian apabila ada kesalahan input, kita bisa hapus, kemudian ketik ulang. Kemudian ada juga kota tujuan dari perjalanan dinas. Kemudian ada tanggal keberangkatan perjalanan dinas ke kota tersebut. Kemudian ada juga tujuan perjalanan dinas. Ketika sudah selesai, bisa klik next. Kemudian di sini juga ada beberapa kolom yang harus diisi, seperti dokumen atau surat yang diperlukan. Apabila dari beberapa pilihan ini tidak ada, maka bisa diklik lainnya, kemudian bisa diketik manual di sini. Kemudian untuk pembiayaan perjalanan dinas diisi sesuai dengan ketentuan. Kemudian di sini ada kolom tiket pesawat. Apabila perjalanan dinas yang dilakukan tidak menggunakan pesawat, maka kolom ini bisa dikosongkan. Kemudian ada kolom transportasi dalam kota. Ini merupakan kolom untuk biaya yang diajukan untuk transportasi perjalanan dinas. Contohnya kita masukkan 200.000. Kemudian ada biaya komunikasi, ada biaya lain-lain. Contoh kita masukkan 200.000. Sini juga bisa memasukkan keterangan untuk biaya lain-lain tadi. Bisa biaya entertain. Seperti itu. Kemudian apabila telah selesai, kita bisa klik finish. Maka di sini akan tampil pengajuan baru kita. Ketika diklik, di sini kita bisa melihat detail dari inputan yang telah kita masukkan tadi. Kemudian di sini juga kita bisa melihat tracking dari pengajuan perjalanan dinas kita. Kemudian apabila manajer kita belum mengapprove, maka kita bisa mengedit inputan yang telah kita input tadi. Namun apabila manajer sudah nge-approve, maka tidak bisa diedit lagi. Kemudian di sini ada button fasilitas. Di sini kita bisa melihat fasilitas apa saja yang kita ajukan dan kita dapatkan pada perjalanan dinas ini. Kemudian kita tunggu sampai manajer kita nge-approve. Apabila telah di-approve, maka pada tracking bisa dilihat status approval sudah approve. Kemudian ada status budget check dan rilis. Status budget check ini merupakan pemeriksaan dari tim GE apakah pengajuan kita sudah sesuai dengan budget yang telah ditentukan. Apabila budget check sudah, maka status akan berubah seperti ini. Kemudian untuk status rilis ini pengecekan dari tim GE juga, sekaligus untuk menandakan bahwa tim GE sudah transfer uang untuk perjalanan dinas yang kita ajukan. Apabila sudah, maka status rilis akan berubah. Kemudian di sini akan muncul button isi laporan. Button ini berfungsi untuk mengisi laporan perjalanan dinas yang telah dilakukan. Untuk pengisian ini, di sini ada beberapa kolom seperti biaya penginapan, tiket pesawat, uang transport, uang makan, biaya komunikasi, dan biaya lain-lain.
Ini diisi sesuai dengan nota dari perjalanan dinas yang telah dilakukan. Sekarang untuk biaya penginapan di sini kita isi. Kemudian di sini juga bisa ada keterangannya. Kemudian user juga bisa memasukkan nota. Perlu diingat bahwa meskipun di sini ada attachment, bisa memasukkan nota di sini, akan tetapi dari tim GE meminta untuk dokumen seperti nota struk itu untuk bisa diserahkan ke tim GE karena untuk keperluan audit. Selanjutnya user bisa mengisi kolom-kolom lain sesuai dengan nota perjalanan dinas yang telah dilakukan. Apabila telah selesai, maka bisa klik Submit Report. Apabila sudah, maka akan muncul button Lihat Laporan. Di sini kita bisa melihat laporan perjalanan dinas tadi yang telah kita submit. Di sini juga bisa dilihat total yang digunakan berapa, saldo kurang apabila ada akan ditampilkan, dan saldo dikembalikan juga akan ditampilkan. Di sini kita masih bisa diedit selama manajer kita belum approve dari laporan kita. Apabila manajer telah approve, maka pada status tracking ini bisa terlihat bahwa status approve laporan oleh atasan telah berubah. Kemudian ada juga status budget check report. Status ini menandakan bahwa tim GE memeriksa laporan yang telah kita buat tadi. Apabila status budget check report sudah, maka yang terakhir adalah status close. Status close ini menandakan bahwa tim GE telah memeriksa dan perjalanan dinas kita sudah selesai, maka dia akan close. Akan update seperti ini. Untuk SOP dari pengajuan perjalanan dinas sendiri tidak berubah, masih sama seperti yang dulu. Tapi di sini perbedaannya apabila dulu menggunakan dokumen tertulis, tapi sekarang menggunakan sistem aplikasi. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan bisa menghubungi Ibu Nining dari Departemen GE atau Fauzi dari Departemen IT. Terima kasih.